Deg-degannya. Iya di aku juga. Iya, Udahlah santai aja. santai. ayo. Oke lah, langsung aja ya pertanyaan Ya. mungkin ya. Mungkin yang pertama itu bagaimana proses penyusunan program kerja di Kopri PMII gitu. Oke, pada awal berarti ya. Ya, Pas pada awal. Awal periode. Ini kalau misalkan program kerja itu kita dilihat dulu tergantung kebutuhan dari pengurusnya tuh atau dari kadernya gitu. Ya. Nah butuhnya apa nih gitu. Terus bisa juga kita pakai Gform tuh, metodenya Gform. Oh ya. Atau bisa pendekatan ngobrol ini gitu. Kalau efektifnya mah ngobrol, cuman kan kalau banyak gitu kan kayak gitu kan. Nah paling kita nanti pakai Gform, dilihat mayoritas, misalkan butuhnya di pengembangan soft skill atau di bedah bukunya atau gimana gitu, nanti program kerja menyesuaikan kebutuhan. Nah terus bagaimana Kopri PMI ini memastikan bahwa program-programnya itu relevan dengan kebutuhan anggotanya? Oke. Itu sebelum berarti ya, masih penyusunan? Masih perencanaan. Masih perencanaan. Gimana caranya kita tahu itu relevan atau enggak gitu? Ya melalui ya kita nyari tahu dulu kan. Sebelum itu kan kita nyari tahu dulu. Nah, si kader butuhnya gimana gitu. Nanti kan itu bakal bakal selaras nantinya relevan atau tidaknya gitu. Iya kan ya? Gitu. Terus bagaimana melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dijalankan? Kalau untuk evaluasi itu program kerja yang udah kita buat di periode sekarang, kita evaluasi buat periode selanjutnya. Jangan sampai periode selanjutnya itu mengalami hal yang sama dengan periode kita gitu sebelumnya gitu. Itu mungkin evaluasinya kalau menurut aku ya. Atau bisa juga diperbaiki atau diganti dengan yang lebih relevan. Terus metode atau pendekatan apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kopri PMII ini? Pendekatannya tuh. Pendekatan untuk apanya maksudnya? Pelaksanaan kegiatan. Gimana ya? Metodenya? Ya, pelaksanaannya entah itu diskusi, entah itu apapun lah kayak gitu. Menurut aku kalau yang paling relevan di organisasi itu pendekatan emosional. Pendekatan emosional. Apa sih sering dengar ya? Iya. Ya kan, pendekatan emosional. Kita kenali kader dulu, jangan langsung dijelin program kerja, diskusi, buku, tapi kita cari tahu dulu, ngobrol dulu, kenalin kadernya dulu tuh, kenalin orangnya dulu. Kan kalau misalkan udah kenal kan enak kan ngobrolnya. Nanti terbuka butuhnya gimana, kader butuh apa gitu-gitu. Terus apa saja kendala yang sering dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Kendalanya itu pertama tuh loyalitas pengurus maupun kadernya. Kita terkadang udah bikin acara gitu ya sesuai dengan yang kader minati gitu, cuman seringkali acaranya tuh gimana ya, kita udah bikin terus nggak pada ikut tuh. Nah itu nggak pada ikut gitu, jadi yang ikut beberapa gitu. Nah itu menurut aku masalah juga. Terus kedua, bentrok sama MK lah gitu-gitu. Cuman kan emang prioritas kita di MK ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal MK gitu atau kegiatan organisasi internal gitu, sedangkan kita eksternal. Terus bagaimana Kopri PMI ini itu menjaga kualitas pelaksanaan program agar tetap efektif dan sesuai apa dengan tujuannya? Tuh, gimana? Caranya ya, biar efektif terus. Agar program ini tuh pelaksanaan ini tuh sesuai dengan tujuan. Oke. Harus mau dulu sih. Maksudnya dari pengurus dulu deh kalau dari aku. Pengurus dulu gitu, dari pengurus dulu sebagai penggeraknya tuh. Ya kan, nanti baru kita narik
anggota lain, narik kader lain gitu buat sama-sama bergerak biar program kerjanya berjalan. Gimana dari pengurusnya dulu sih kalau kata, atau bisa dari akunya dulu gitu. Terus ini bagian penerimaan anggota baru ya. Bagaimana proses perekrutan atau penerimaan anggota baru di Kopri PMI ini? Perekrutan. Oke. Kalau untuk perekrutan itu kalau misalkan penerimaan anggota baru ya berarti itu kan Mapaba ya. Nah, tapi kalau misalkan Kopri itu kan kepengurusan tuh, yang megang kepengurusannya. Jadi yang masuk Kopri itu pengurus gitu. Kalau anggota mah ya belum gitu. Nah, untuk rekrut pengurus tuh biasanya kita ada nginfoin gitu. Kita kan setelah RTHR, setelah RTHR pelantikan itu kan setelah RTHR terus baru penyusunan pengurus. Nah, itu ya kita ini aja dari kader-kader aja yang memang mau gitu buat jadi pengurus. Nanti dia mau di bidang apa, terus nanti diseleksi sama BPH. Terus ini kan masih dalam sesi penerimaan anggota. Kriteria apa saja sih yang digunakan dalam penerimaan anggota baru? Apakah ada kriteria tertentu atau bagaimana? Oke. Kalau untuk pengurus itu, kalau di Kopri ya, ini kita bahas Kopri itu minimal udah SIG sebenarnya. Sekolah formal tahap kedua Kopri kan, setelah Mapaba SIG gitu. Nah, kalau di rayon itu idealnya sebenarnya PKD. Cuman memang banyak juga dari pengurus yang PKD-nya itu setelah masuk ke pengurusan gitu, atau SIG-nya setelah masuk ke pengurusan gitu. Idealnya itu. Terus ya Mapaba jelas ya. Nah, Mapaba SIG, sertifikat Mapaba SIG. Terus yang penting dia loyal, maksudnya mau gitu, mau meluangkan waktunya buat di Kopri atau PMI gitu. Itu sih. Terus bagaimana Kopri ini itu memperkenalkan visi dan misi kepada calon anggota barunya? Untuk memperkenalkan ya? Ya, memperkenalkan visi misinya. Nah, yang masuk ke pengurusan kan sudah pasti anggota ya sebelumnya, udah Mapaba kan pasti. Nah, jadi kayak kita sebelum rekrutmen jadi pengurus juga dari mulai anggota udah ditanamkan tuh nilai-nilai PMI gitu-gitu, culture di PMI gimana gitu. Jadi nggak pas opreknya aja tuh. Terus apa saja bentuk pelayanan atau dukungan yang diberikan Kopri kepada anggotanya? Bentuk? Ya apapun itu. Bentuk apa katanya? Bentuk layanan atau dukungan. Bentuk dukungan ya. Untuk anggota berarti kader ya. Untuk pelayanan kita ini sih pertama merangkul dulu tuh, merangkul biar kader tuh nggak ngerasa sendiri gitu ketika kumpul, ketika apa gitu. Kayak kita pendekatan dulu gitu, nanti ya itu poinnya tuh pendekatan sih. Kalau udah deket tuh nanti pasti enak gitu, entah ngajak acara ini acara itu gitu, ngajak diskusi gitu. Poinnya itu dulu, pendekatan dulu. Nah, terus ini pertanyaannya juga hampir mirip-mirip sih. Bagaimana Kopri ini itu memastikan bahwa kebutuhan kader itu terakomodasi dengan baik? Bagaimana Kopri memastikan bahwa kebutuhan kader terakomodasi dengan baik? Kader nyaman sih di apa ya, di dekat kita gitu. Bukan di dekat kita, ketika kita bareng tuh kader nyaman gitu. Ya, jadi mungkin ketika nyaman terus kayak aku mau ngobrol, aku mau curhat atau segala terbuka. Ya. Terus bagaimana sih mekanisme Kopri dalam menerima dan menindaklanjuti kritik, saran atau keluhan dari anggota? Oh iya. Nih, berarti pertanyaan tadi kayaknya nyambung ya ini ya? Iya, nyambung. Sebenarnya kita di bidang advokasi Kopri itu kita punya apa ya, kayak kotak kritik dan saran gitu. Nah, atau bisa juga kendala-kendala setiap kader tuh, kendala di kampus maupun di internal Kopri gitu. Kita punya. Nah, nanti kader bisa gitu menyuarakan kritik maupun sarannya di kotak aspirasi itu gitu. Bentuknya G-form atau pas kajian atau pas ngumpul ada acara nanti kita tulis pakai nomor. Oke,
mungkin ini terus lanjut ke rekrutmen dan seleksi kepengurusan. Gimana tuh? Bagaimana proses pemilihan atau seleksi pengurus di PMI itu dilakukan prosesnya? Kalau di kita, di rayon kita itu seleksi kepengurusan tuh nggak ada. Jadi emang kita menerima semua anggota yang mau jadi pengurus gitu. Cuman emang sebelum jadi pengurus ya kita lihat dulu si kadernya benar-benar mau nggak gitu jadi pengurus, benar-benar loyal nggak, nanti waktunya terpakai di PMI apa namanya? Iya terganggu di PMI gitu. Nggak ada kalau untuk seleksi mah nggak ada gitu. Terus kriteria apa yang digunakan untuk memilih pengurus? Nah, yang tadi sama nggak sih pertanyaannya? Sama ya. Lanjut yang awal ya. Terus bagaimana PMII itu memastikan bahwa pengurus yang dipilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kepengurusan atau ya mungkin sesuai dengan kebutuhan kepengurusan. Cara memilihnya? Ya, memastikannya juga. Kalau di aku yang penting dia mau dulu gitu. Untuk intelektualnya ya maksudnya dia mau, terus dia punya dasar-dasar ke PMI-an gitu, dia percaya PMI ini organisasi yang buat dia berkembang gitu. Dan nanti untuk intelektual gitu-gitu nanti disupport setelahnya gitu, kita bareng-bareng kan gitu. Jadi di pengurus tuh kita juga sama-sama belajar gitu, bukan kita udah bisa tapi kita belajar. Terus ini sekarang bagian sarana prasarana ya. Pertama itu bagian perencanaan Sarpras. Pertama tuh bagaimana proses perencanaan kebutuhan Sarpras dilakukan dalam organisasi Kopri ini. Sarpras ya? Iya. Aku bingung juga soalnya kan ini bukan organisasi kampus gitu ya, yang difasilitasi kan. Kita kan non profit gitu. Jadi ya kita apa-apa ya nabung atau patungan buat beli apa gitu. Itu yang ditanyain gimana? So, kita punya Sarpras apa aja atau kita punya fasilitas apa gimana? Mungkin pertanyaannya ini yang pertama tuh perencanaan Sarpras. Nah, perencanaan tuh gimana? Ini tuh jadi gimana ya? Mungkin ini secara umumnya aja berarti ya. Pertama tuh faktor apa saja yang dipertimbangkan PMII dalam menyusun rencana sarana prasarana, faktornya gitu. Gimana tuh? Aku tuh kurang mudeng sebenarnya kayak ini. Ada di rayon aku ya. Yang ada di rayon aja. Nah, kita sarana prasarana itu kita punya yang ada di sekre, kita punya sekre pertama, tapi ya sekre ya sewa per tahun. Nah, kita punya sekre buat tempat kumpul gitu-gitu. Kita punya kamar kopri, pokoknya jadi satu ruangan khusus buat kopri itu. Jadi ketika ngumpul gitu, kita mau ciwi-ciwi gitu di dalam ada gitu satu kamar. Cuman kita nggak, kalau misalkan yang nginep di situ itu cowok-cowok, kalau cewek ya sekedar ini aja, singgah aja gitu, kalau rapat atau ada apa gitu. Kita nggak ada yang berani tinggal di situ kan, jadi di situ cowok-cowok. Terus ada buku-buku, ada dapur gitu, tempat sholat gitu ya, dan perintilannya lah gitu. Berarti semacam kontrakan? Iya, kontrakan, bisa dibilang kontrakan. Nah, ini pertanyaannya juga nih hampir mirip nih. Bagaimana Kopri PMII itu menyesuaikan perencanaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan kegiatan organisasi? Kalau kita biasanya setiap kegiatan tuh ya sarana prasarana, kalau untuk gedung kita biasanya sewa tuh. Tapi biasanya kalau misalkan kayak KNPI, PCNI itu kan masih saudara sama PMI ya. Jadi kita perlu surat rekomendasi dari cabang aja buat sewa tempat gitu. Paling uang kebersihan aja, nggak sampai gede kayak sewa gedung gitu. Jadi pakainya rekom gitu. Terus ini bagian pengelolaan ya. Pertama tuh bagaimana cara Kopri ini itu mengelola dan merawat sarana prasarana yang dimiliki atau digunakan, mungkin yang ada di rayon gitu. Cara merawatnya ya? Iya. Kita kan ada yang tinggal di situ. Nah, yang tinggal di situ tuh yang bertanggung jawab gitu buat
kebersihan, menjaga barang-barang di situ gitu. Cuman kalau misalkan kita setelah kumpul mah rame ya bersihin bareng-bareng gitu. Cuman ya selain itu gitu ya yang bertanggung jawab yang tinggal di situ. Kita kan nggak tahu ya tiap harinya. Ya. Nah ini pertanyaan ini nih mungkin agak sedikit bingung juga ini saya juga nih. Itu pertanyaan tuh bagaimana Kopri itu mendistribusikan sarana dan prasarana yang ada. Mendistribusikan gimana? Mungkin kayak misalnya Kopri ini itu mempunyai sound atau itu bisa dipinjamkan atau bagaimana, kurang lebih seperti itu mungkin. Itu bagaimana? Kita lebih seringnya kalau misalkan peralatan kita yang minjem sih. Oh, Kita yang minjem soalnya kita di rayon tuh ya kita cuma punya sekre, paling buku-buku bacaan itu. Kalau untuk kayak gitu nggak ada sih oh, yang bisa disewakan gitu. Paling kayak kita memfasilitasi kebutuhan anggota kita aja gitu, kayak kita sekre gitu buat kumpul atau buat rapat apa, biro apa gitu aja, memfasilitasi aja. Buku-buku silakan, barangkali mau bedah gitu nanti ambil aja. Kalau untuk disewakan enggak. terus ini bagian evaluasi ya. Pertama tuh Bentar, ada aku lupa. ya Itu sih printer kayaknya. printer. Yang sering dipakai gitu, dipinjem. Cuman sewa mah enggak, kayak sok aja. Oke, terus bagaimana proses evaluasi kondisi sarana dan prasarana dilakukan di Kopri ini? Evaluasi. Ya, Evaluasinya ketika kan barang-barang itu keluar kalau misalkan ada acara ya, ya, acara di luar gitu. Nah, itu kita tekanin ke peralatannya tuh. Untuk barang-barang yang dipinjem atau yang diambil dari sekretariat itu benar-benar dicatat gitu. Apalagi yang punya orang gitu kan. Nah, di situ pas ada acara benar-benar diperhatiin gitu. Barang-barang yang dipinjem tuh apa aja. Nanti setelah acara langsung dibalikin ke yang punya toko sekre gitu. terus bagaimana hasil evaluasi sarana prasarana ini digunakan untuk perencanaan atau perbaikan ke depan? Gimana? Bagaimana hasil evaluasi sarana prasarana ini digunakan untuk perencanaan atau perbaikan mungkin masa yang akan datang, istilahnya tuh mungkin kepengurusan yang selanjutnya gitu, gimana itu? Iya. Itu sih lebih diperhatiin lagi gitu tuh. Bagusnya mah di data tuh. Kayak HMG kan di data ya, kita Ya. punya apa aja gitu. Bagusnya di data sih gitu. Terus Harusnya sebenarnya kita juga ada datanya, data Ya. sarana prasarana tuh. Ya cuman yang megang, bener-bener megang gitu, terus dicek setiap piket gitu-gitu tuh. mungkin nggak Itu lebih- terlalu sering banget dicek gitu kan ya. Nah ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Kopri ini menindaklanjuti kerusakan atau kekurangan sarana dan prasarana? Menindaklanjuti kerusakan ya. Ya, Kalau misalkan kemarin kita printer tuh rusak, nah kita ya pokoknya peralatan yang sekiranya masih bisa dibenerin gitu, kita benerin. Kalau misalkan emang udah nggak bisa dan peralatan itu yang dibutuhin sering dibutuhin, ya kita mau usahakan beli sih. Biasanya kadang dari uang kas gitu atau ada patungan. Biasanya kas sih lebih sering. Oke, mungkin udah sekian. Terima kasih.